ini si Davandra Nah, nih. Aduh, silakan. Dava, Oke, sama-sama. ampun deh. Dav, Ya, ya Bu. ampun Dava. Sebentar ya Bu, saya setting kamera dulu. Iya, jangan lama-lama. Oke. Kok jadi gini ya? Kok Bentar. miring? Heeh. Nah, ada dua kameranya Bu soalnya Bu. Mana? Bentar. Gak ada, Dav. Nah, loh kok Mana bentar. sama aja. Sebentar. Ah, Oh ya udah. sudah. Oke, ya udah. Hampir saya khawatir. Kamu di mana di Bandung? Enggak, ini saya lagi di alam sutra sih Bu. Oh gitu, lagi dalam sutra ya. Oke, Ya, baik. Saya mulai ya. Selamat pagi, Davandra Suhail. selamat Ada saya. pagi. Ada saya Anita, kemudian ada Ibu Brina, Mei Fantawali PhD, dan kemudian ada observer tim kami dari Regular, Bapak Hari Mors. Dia akan melihat gitu ya bagaimana Davandra hari ini diuji oleh kami. Nah, Davandra ini dari Fast Track Alam Sutra, originnya itu dari Creativepreneur ya, Bandung. Ya, kreatif partnership. Oke, dari Creative Partnership-nya Bandung yang ambil fast track di kami. Judul riset, sorry, tipe tesisnya adalah research, judulnya adalah pengaruh electronic word of mouth, user experience, dan customer satisfaction terhadap willingness to pay, serta dampaknya terhadap perilaku pengeluaran pemain game gacha di Indonesia. Di bawah supervisory Ibu Dewi Tamara. Untuk waktu, eh, Davandra boleh presentasinya hanya 15 menit, kemudian setelah itu nanti masuk sesi feedback, pertama dari Ibu Brina, kemudian dari saya, dan setelah itu kami akan berdua meeting untuk memutuskan nasibnya Dava. Oke, Dava. Selamat ujian, dan silakan di-share materinya ya. 15 menit ya, Dava ya. Oke, saya izin share screen ya. Ya. Oke, oke di sini sudah kelihatan ya. Oke. Nah, oke. Selamat pagi kepada Ibu Anita dan juga Ibu Bina. Nah, ini saya akan mempresentasikan 9 tesis dari judul penelitian saya yaitu pengaruh electronic word of mouth, user experience, dan customer satisfaction terhadap willingness to pay serta dampaknya terhadap perilaku pengeluaran pemain game gacha di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari dan permasalahannya, yaitu adalah fenomena dari game gacha. Munculnya tuh ada pemain kasta free to play, Dolphins yang pengeluarannya menengah, dan juga Whales yang itu high spender. Studi itu diambil dari di Indonesia dari Coki ETA pada tahun 2025 yang mencatat 59,6% itu adalah Dolphin. Namun belum dijelaskan secara psikologis eh, apa yang membuat mereka melakukan gacha. Nah, di sini research gate-nya itu ketebasan studi terdahulu itu penelitian Indonesia itu masih cenderung deskriptif ya dan belum mengintegrasikan faktor-faktor sosial seperti electronic word of mouth secara psikologis yaitu user experience dan willingness to pay secara komprehensif. Urgensinya diperlukan model yang menjelaskan mengapa pemain berganti dari gratis ke berbayar atau menjelaskan bagaimana eh, perilaku-perilaku pemain game gacha di Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini kita menganalisis pengaruh yaitu mengukur dampak electronic word of mouth, user experience, dan customer satisfaction terhadap willingness to pay. Dan kita juga menganalisis dampaknya ya, menguji bagaimana willingness to pay secara langsung mengkonversi niat menjadi perilaku pengeluaran atau bisa dibilang spending behavior. Nah, di sini kita juga menguji mediasi dan kasta, menguji peran mediasi. Oh, mohon maaf, saya di sini ada kesalahan yaitu kita hanya uji mediasi yang perilaku antara pemain free to play Dolphin dan juga Wales. Nah, di dalam pustaka dan konsep utamanya kita menggunakan teori payung yaitu SOS, stimulus, organism, dan respons. Variabel 2 yaitu electronic word of mouth, user experience, dan customer satisfaction. Itu stimulus yang diproses secara internal organisme sebelum menghasilkan perilaku response atau spending. Nah, di sini juga electronic word of mouth salah satu variabel kita X yaitu informasi dan rekomendasi dan komunitas forum atau stigma yang mempengaruhi persepsi nilai dan kebutuhan sosial. Pada saat itu kan Bu Anita juga mempertanyakan, IWOM itu definisi atau implementasi. Di penelitian saya, IWOM itu adalah implementasi ya. Dan juga di sini ada user experience ya. Di situ ada perasaan dan emosi subjektif, joy dan coolness salah satu contohnya
yang dirasakan oleh pemain selama interaksi dalam video game. Dan juga ada customer satisfaction, yaitu evaluasi pasca interaksi. Jadi tingkat kesenangan atau kecewaan pemain setelah membandingkan kinerja game dengan ekspektasinya. Nah, yang ketiga ada willingness to pay, niat bayar maksimum yang bersedia dikeluarkan untuk item gacha, karakter, skin, atau kenyamanan dalam melakukan bermain. Nah, di sini ada model penelitian hipotesis, yaitu ada electronic word of mouth, user experience, customer satisfaction sebagai variable X, dan juga willingness to spend, yaitu mediasi, dan spending behavior sebagai variable D. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Kita melakukan kuantitatif eksploratif dengan populasi sampel pemain aktif game gacha seperti Genshin, Honkai Star, dan juga Zenitsu di Indonesia. Sampelnya kita ditargetkan sekitar 250 responden atau menggunakan teori Haier, yaitu 10 kali indikator. Teknik samplingnya non-probability control sampling via komunitas online game gacha di Discord. Pengumpulannya konsultasi secara daring ya, online, Google Forms, secara itu 5 poin menggunakan teknik analisis PLS Smart PLS. Nah, di sini kita ini tergolong unik ya. Jadi ini proses penyebaran kuesioner penelitian. Jadi saat proses penyebaran kuesioner, saya melakukan giveaway agar orang-orang bisa mendapatkan undian jatah top up selama 1 bulan. Di sini saya menebarkan ketiga komunitas berbeda. Ini salah satu contohnya, dan ini salah satu contoh pemenang dari undian yang saya buat. Di sini ada dalam satu server saya bisa mendapatkan 133 responden yang valid ya. Dan ini adalah foto pemenangnya. Di sini kita juga bisa mendapatkan karakteristik responden. Mayoritas berusia 17 sampai 25 tahun, yaitu 60,42% ya, ya seumuran saya ya, Gen Z. Dengan latar belakang kebanyakan mahasiswa sekitar 50%, 27% karyawan. Nah, paling dominan itu gamenya di Genshin Impact, sekitar 75%. Dengan profil didominasi sama seperti yang dikatakan oleh Coki Etial di jurnal sebelumnya, tapi bedanya di sini ternyata lebih besar sekarang di Dolphin, pengeluaran yang mid ya, yang sedang di 65,8%, dengan mencakup ini juga 28% F2P yang tidak mengeluarkan duit dan 6,2% whales ya. Nah, di sini ada statistik deskriptif variabel penelitian. Penelitian ini tuh melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan persepsi respon terhadap variabel penelitian, yaitu electronic word of mouth, user experience, customer satisfaction, dan juga willingness to pay, dan spending behavior. Nah, hasil analisisnya menunjukkan di sini sebagian besar responden memiliki penilaian dari kategori tinggi yang menunjukkan bahwa pengalaman pemain, kepuasan pengguna, serta pengaruh komunitas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pembayaran pemain game gacha. Di sini ada fotonya, di sini ada hasil dari penelitian saya. Nah, di sini juga ada uji, yang ini kita akan bahas uji validitas conversion validity. Nah, ini kita menggunakan auto loading di atas 0,7 ya. Di sini ada sudah saya cut ya, di sini di atas 0,7 semua. Yaitu yang bagus itu di customer satisfaction ada 4 variable, tadi kota ada 3, dan sebagai berikut di sini ada saya ditampilkan juga nih skor-skor yang telah saya dapatkan selama penelitian ini. Nah, untuk discriminant validity, sebentar mohon maaf. Di sini diskriminan ya, di sini ada digambarkan dari tabelnya. Customer satisfaction itu lancar karena di sini kan nggak disampaikan, dan electronic word of mouth didapat di 0,25. Ini juga apa namanya HTMP, di mana rasio antara variabel itu berada di bawah 0,90 agar dinyatakan memiliki variabel diskriminan yang sangat baik. Di sini ada uji reliabilitas hasil gambar yang telah ini dari Smart PLS yang telah diolah. Untuk selanjutnya kita memulai nilai F square ya. Di sini paling dominasi itu skornya itu ada di willingness to pay, nilai F square-nya di 1,188 ya, cukup besar. Nah, itu lumayan gede ya. Di kontribusi pendukungnya itu small effect yang didapatkan dari penelitian saya, customer satisfaction di sini bisa di 0,034, electronic word of mouth 0,04, dan sisanya user experience di 0,3. Nah, pada user experience itu pengaruh langsung dari yang spending behavior langsung itu tergolong kecil ya, dia di 0,027. UX itu berfungsi sebagai pendukung kenyamanan, namun bukan pendorong utama dari transaksi jika tidak ada niat willingness to pay yang kuat. Kesimpulannya, seluruh variable memiliki nilai
signifikan yang valid, perilaku ekonomi pemain gacha juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Namun willingness to pay tetap menjadi sebuah variabel kunci ya, yang menggerakkan perilaku belanja secara signifikan. Namun tetap willingness to pay menjadi utama yang menggerakkan perilaku ekonomi di pemain. Di sini ada hasil spesifik indirect effect ya. Di sini dominasinya udah pasti willingness maaf ini double ternyata enggak ini double maaf. Nah di sini hasil spesifik indirect effects ya. Di sini ada mediasi pelanggan, kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Hasilnya di statiknya 2,71, p value 0,07. Intinya kepuasan itu tidak langsung menjadi belanja ya, dia harus membangun loyalitas dan juga dia membayar terlebih dahulu agar melakukan transaksi yang lebih nyata. Mediasinya antara IWOM, willingness to pay, dan juga spending behavior. Dia mendapatkan hasil statistiknya 3,31, p-value 0,01. Intinya pengaruh komunitas dan masanya itu meningkatkan persepsi nilai yang kemudian memicu nilai pemain bayar pemain ya. Di sini media user experience yang ketiga itu ada user experience, willingness to pay, dan spending behavior. Hasilnya signifikan, statistiknya 2,129, p-value 0,033, terjadi mediasi penuh. UX itu tidak mendorong belanja secara langsung ya, harus melalui willingness to pay. Ujian sampelnya 0,149, peningkatan kualitas UX atau kemudahan akses berpotensi menurunkan urgensi belanja jika tidak dikelola sebagai pendorongnya. Nah, hasil interpretasi dari hasil penelitian saya ini cukup unik ya yang telah saya dapatkan. Yang pertama, hipotesis pertama, electronic waterfall kepada willingness to pay, dia hasilnya diterima ya, sesuai dengan Ismagova 2020, ulasan dan konten kreator, ada stimulus sosial yang meningkatkan discoverability item. Nah, ini salah satu contohnya, ya, foto di ujung kanan ini, itu adalah salah satu electronic waterfall yang dikeluarkan dari gamenya langsung. User experience, kalau willingness to pay diterima, itu visual sama seperti jurnal sebelumnya, visual imersif dan kualitas gameplay membangun keterlibatan emosional yang memicu niat bayar secara psikologis. Nah, hipotesis ketiga, customer satisfaction ke willingness to pay, dia kepuasan pada value sistem dan konten menciptakan rasa ini seperti game layak didukung secara finansial. Menurut dari segi itu mirip sekali ya. Nah, yang keempat adalah willingness to pay ke spending behavior. Nah, ini hubungan yang terkuat ya dari penelitian ini. Memang willingness to pay itu menjadi prediktor utama jika kesiapan psikologis terbentuk dalam hambatan transaksi bahkan bisa menurun juga. Nah, ini yang paling unik ya, yang telah ditemukan dari penelitian ini. Hipotesis kelima yaitu user experience ke spending behavior, dia itu ditolak. Nah, dosen pembimbing saya juga waktu itu menyarankan untuk menanyakan kepada responden kenapa sih ini tuh bisa menyebabkan kayak kenapa sih user experience tuh tidak selalu membangun langsung kayak kasarnya spendingnya tuh membangun spendingnya. Nah, di sini fenomenanya saya juga melakukan wawancara secara langsung ya kepada responden saya yaitu Ocean Man. Dia merupakan player yang veteran ya, dia itu ngerasa itu juga setuju ya, karena kayak kalau bagi pemain veteran dia itu user experience itu menurunkan urgensi belanja karena progres aku sudah terlalu makan. Dan juga di sebelah kanan bawah itu ada user experience yang kayak user experience yang sudah positif yang didapatkan, kayak ini juga lihat dari foto kanan bawah ini kalau dikonversikan secara rupiah dia itu seharga 250.000 rupiah dan mereka memberikan itu secara gratis. Nah, jadi itu bisa menurunkan spending behavior dari pengguna. Nah, apa sih kesimpulan dari dan limitasi dari penelitian saya? Nah, kesimpulan utamanya dari stimulus ya, karena kan kita menggunakan SOL ya, yaitu kan IWO user experience itu terbukti signifikan membentuk kondisi pemain secara psikologis yaitu organisme, dan IWO melalui diskusi komunitas stimulus eksternal terkuat yang membangun persepsi nilai. Nah, organisme willingness to pay berperan sebagai mediator utama penurunan aktu respons tidak terjadi secara spontan, melainkan secara justifikasi internal dan niat pembayaran. Temuan khusus nih, UX itu tidak yang seperti saya bilang kan, UX itu tidak berpengaruh langsung terhadap belanja. Sistem F2P yang terlalu friendly itu dapat dan pembelian yang kurang worth it yang sama yang seperti dikatakan oleh Ocean sebelumnya terhadap pemain game itu dapat menurunkan urgensi top up ya jika tidak ada
dibarengi dengan insentif monetasi yang tepat. Kayak misal contoh harganya tidak sesuai dengan harga Indonesia karena kan 250.000 tergolong mahal ya untuk mahasiswa dan tidak terlalu kuat gitu. Nah, secara teoritis ini bisa memperkuat relevansi Canva SOE dalam industri game free to play, membuktikan bahwa monetasi digital adalah proses psikologis bertahap, bukan sekadar mekanisme transaksi. Praktis bagi sebagai mekanisme transaksi. Nah, praktis ini juga implikasi praktis ya bagi pengembang eh, community engagement yang salah satu pertamanya itu melalui electronic word of mouth melalui kolaborasi dengan konten kreator, kualitas yang seimbang yang menciptakan keseimbangan antara kenyamanan user experience dan purchasability kelangkaan item untuk memicu willingness to pay. Nah, loyalitas jangka panjang juga dapat fokus pada kepuasan ya customer satisfaction sebagai fondasi dukungan finansial pemain. Nah, di sini ada limitasi dan saran dari penelitian yang telah saya buat ya. Yaitu keterbatasannya mayoritas responden itu masih Novin ya, karena kan targetnya awalnya tadi saya ingin membandingkan tiga tiga kasus sekaligus, tapi kenyataannya saya hanya mendapatkan jumlah yang tidak sesuai seperti yang saya harapkan ya, karena kan balik lagi dari respondennya saya hanya mendapatkan 2 film sekitar 66% karena penelitian ini memang 100% ngambil dari pemain ya, sehingga perlu perilaku yang mungkin kita teliti lebih dalam lagi dari kasta-kasta yang lainnya. Nah, dan juga penelitian ini bersifat cross sectional ya, karena satu waktu karena kan game gacha itu kan punya patch-patch yang berbeda ya, pasti kemungkinan ada willingness to pay yang semakin tinggi dengan mungkin patch-patch yang berbeda. Nah, saran dari penelitiannya dari untuk depannya itu menggunakan metodologi tinggal dan menambah variabel lain seperti player engagement serta kontrol penggunaan digital. Sekian dari penelitian saya, presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dava. Berikutnya silakan Bu Brina. Baik, terima kasih Pak Kalita. Terima kasih Dava atas presentasinya. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Dan Dava sekarang pegang tesisnya, bisa share screen tesisnya. Boleh. Ya. Sambil menunggu, jadi mungkin kalau misalnya Dava masih ingat pada saat pretesis saya ada dua hal yang saya rasa sampai sampai saat ini masih belum ada perbaikan nih Dava. Yang pertama itu dari formatting, tetap ya ada di bawah-bawah yang secara formattingnya nggak sesuai, ada yang, nah itu tuh ya kan tidak rata kanan kiri ya kan, saya udah bilang waktu di pre-defense ya, dan memang banyak yang kalimat-kalimat itu tanda bacanya juga kurang kurang benar gitu ya, ada yang diakhiri dengan koma dan lain sebagainya, sehingga pada saat membaca aku merasa ini penulisannya kurang proper untuk penulisan ilmiah gitu ya Dava ya, tolong diperhatikan lagi ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah yang tadi mungkin kamu sudah masukkan ke dalam limitasi di akhir, bahwa sebenarnya akhirnya tidak ada perbandingan antara tiga kelompok tersebut ya Dava ya. Nah, mungkin bisa naik ke atas ke bagian tujuan penelitian. Nah, di sini kan masih ada tuh ya, scroll sedikit ke bawah, ke atas coba, ke atas, sorry, ke atas lagi. Nah, ini pertanyaannya ya, pertanyaan penelitian. Itu masih ada pertanyaan keempat ya. Apakah terdapat perbedaan perilaku? Sedangkan pertanyaan ini tidak terjawab di akhir ya. Jadi ini mungkin dari Dava lebih baik memang di take out saja kalau memang tidak mau dibahas mengenai perbedaan ketiga hal tersebut gitu ya. Secara narasi juga diperbaiki lagi ya Dava, karena kan memang seperti yang saya sampaikan ya, sangat banyak narasi yang membedakan ketiga hal ini dan seakan-akan memang akan dites gitu ya. Oke. Nah, boleh scroll turun lagi ke chapter 2 kan sudah jelas ada berapa hipotesis, Dava? Ada 5. 5 hipotesis ya. Berarti kan seharusnya kelima hipotesis ini dites gitu kan? Nanti di chapter 4. Nah, boleh turun ke chapter 4. Nah, yang pertama, kan total respon kamu udah 257. Iya. Betul? Coba di scroll ke bawah yang digambar gambar Smart PLS ya. Nah, stop. Di sini kan memang benar nih tertulis bahwa N-nya itu sama dengan 257, ya kan? Berdasarkan penjelasan kamu, karena ada beberapa item yang memang dia di bawah 0,7, di bawah cutoff, akhirnya kamu hapus item kuesionernya, begitu kan? Indikatornya. Tapi pada saat scroll lagi ke bawah, yang di tahap 2,
tiba-tiba N-nya berubah jadi 200. Oh iya, Berarti kamu, nah itu gimana? salah ketik, mohon maaf. Oh, tapi berarti ini tetap 257 sampai Tetap akhir kan ya? 257. Bukan tiba-tiba kamu potong jumlah responden ya Iya, kan? itu saya tadi Oh, ini saya agak kesalahan karena ini kan beda template beberapa kayak tulisan gambarnya, captionnya. Itu mohon maaf saya lupa diedit yang N-nya ya. tapi ini typo aja kan ya? Typo. Yang kamu running tetap 257 Tetap kan? 257. Oke. Nanti boleh ya hasil runningan kamu kan karena yang dimasukkan di sini hanya gambar Smart PLS-nya aja. Ya. Tapi kan kalau untuk AVE, auto loading dan lain sebagainya itu kan Mhm. memang kita buat tabel baru ya. Iya. Nah, yang screenshot dari Smart PLS-nya boleh dimasukin di appendix ya, Dava ya. Jadi kita tahu memang screenshotan dari Smart PLS-nya itu ada dan angkanya sama dengan yang kamu masukkan ke tabel. Oh iya. Ya, jadi dilampirkan di lampiran ya. Mhm. Oke, boleh scroll turun lagi. Nah, turun lagi. Boleh turun lagi. Sebenarnya untuk diskriminan bisa pilih salah satu saja. Biasanya kita dengan HTMT sudah cukup. Jadi warna lacquer tidak perlu kalau sudah ada HTMT ya. Oh oke, baik. Turun lagi. Boleh, terus turun lagi. 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 Nah, stop. Ini kan hasil pengujian kalau judul kamu adalah specific indirect effects gitu ya. Tapi bahasa indirect kan berarti apa artinya indirect? Tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Tapi di dalam tabel itu ada yang secara langsung. Oh iya, mohon maaf. Ya kan? Nah, itu pertama. Yang kedua, seharusnya ini memang yang kamu tunjukkan sesuai dengan hipotesis kamu, Dava. Hipotesis kamu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Nah, di sini hasilnya cuma ada? Oh ya, maaf Bu, ada 4 total hipotesisnya. Ayo, Karena yakin hipotesisnya ada 4. Iya, ada 4. Coba ke chapter 2 kamu lagi. Ayo naik ke atas. Chapter 2, tinjauan pustaka di bagian paling akhir. Pengembangan hipotesis. Research model deh, 2,7. 2.7. Ya. Nah, ada berapa hipotesisnya? Oh ya, ada 5 Bu, mohon maaf. Ada 5. Jadi hipotesisnya ada 5 atau ada 4 nih? Ada 5. Ada 5 ya. Nah, berarti harusnya hypothesis testing result ya, itu juga ada 5 ya enggak, Dava? Ya kan? Karena kamu mengetes sesuai dengan hipotesis, ya kan? Nah, tapi di hasil kamu, coba scroll down lagi, coba ke bawah tadi. Masih turun lagi. Yang specific indirect effects kalau di kamu. Ya ini. Coba mana? Turun lagi, turun. Itu naik. Turun. Nah, ini hasilnya cuma ada 4. Ada 4. Berarti kan ada hipotesis yang tidak teruji, ya kan? Nah, dan memang secara judul juga udah salah ya tadi ya, specific indirect effects, tapi yang kamu masukkan ada direct effect-nya yang langsung. Jadi memang seharusnya bagian sini disebutnya hypothesis testing result aja. Hypothesis testing result, lalu yang kamu tunjukkan sesuai dengan hipotesis kamu. Di mana hipotesis kamu sebenarnya H1 sampai H5 itu semuanya direct effect-nya dulu tuh. Ya kan, dari user experience terhadap WTP, terus CS terhadap WTP, IWOM terhadap WTP, lalu baru dari WTP terhadap SB, dan ada juga tambahannya UX terhadap SB. Jadi kamu tulis direct effect-nya dulu nih semuanya, karena itulah hipotesis kamu. Sehingga kita bisa dapat konklusi di akhir, oh iya memang hipotesis 1, 2, 3, 4, 5 ini rejected atau fail to be rejected, kan gitu. Ya, jadi runtut. Setelah itu kamu mau menambahkan yang indirect effect-nya boleh, tapi harus ada hasil hypothesis testingnya dulu nih, sesuai dengan hipotesis yang kamu propose, gitu ya. Nah, terus yang sangat menarik dari hasil ini adalah kamu lihat yang user experience yang pertama, enggak naik lagi, naik. Ini UX terhadap WTP terhadap SB, hasilnya kan signifikan. Tetapi pet coefficient-nya berapa? Minus 0,149. Apa artinya itu? Kayaknya typo juga nih, mohon maaf. Yakin typo. Nanti makanya nanti yang dari Smart PLS semuanya di screenshot ya. Jadi kita mau lihat hasil beneran dari Smart PLS-nya ya. Itu dimasukkan ke dalam lampiran, memastikan bahwa yang kamu tulis di tabel ini semuanya sudah akurat nih sesuai dengan hasil yang memang kamu running. Gitu ya, Dava. Nah, tapi ini kalau memang hasilnya minus
0,149, interpretasinya apa? Kalau sana ini nggak salah tulis. Kamu tahu nggak cara bacanya? Sejujurnya sih saya bentar ya. Kalau koefisien ya, Hmm. jadi saya kurang paham sih kalau koefisien, mohon maaf. Nah, Dava, apapun yang kamu tuliskan di paper kamu harus mengerti kan? Iya, Nggak cuma ditulis doang kan? iya. Nah, coba naik dulu ke atas. Ini kamu bagaimana menentukan signifikan atau tidak signifikannya? Itu kamu paham nggak? Kalau ini saya ngelihatnya dari p-value sama t-statnya sih. Karena kan ini harganya di 3,3%. Biasanya di bawah 20% tuh ditolak. Saya lihatnya dari p-value sama t-statnya sih. Gimana? Di bawah berapa ditolak? Di bawah 0,2. Di bawah 0,2. Iya, Kalau karena dia kan di bawah 20%. 0,2 berarti Diterima, tunggu. Di bawah 0,2 dia diterima. diterima. Oke, Di mengikuti atas. Mas, mohon maaf, di atas. di atas 0,2 dia diterima. Iya, Oke, itu 0,033. Di atas atau di bawah? di atas. Ulangi lagi ya, Dava. Mhm. Di atas 0,2 itu Iya. diterima. 0,02. 0,02. Iya, Oke, 0,02 ya. iya, Kalau di atas 0,02 maka diterima. diterima. Oke, pertanyaan saya, 0,065 itu di atas atau di bawah 0,02? Di atas. Di atas. Berarti kalau menurut logika kamu seharusnya diterima atau ditolak? Diterima. Diterima. Tapi kamu tulisnya tidak signifikan. Gimana dong? Nanti saya perbaiki ya, Bu. Nah, tunggu dulu, Dava. Hasil ini sebenarnya benar. Tapi kayaknya, nah saya mau tanya, ini kamu yang bikin bukan? Ini saya bikin, tapi kalau untuk Ayo. ini saya dibantu juga sih yang untuk ngolahnya. Dibantu oleh Om saya, karena kebetulan nih smart Mm-mm. PS saya yang itu dia itu kehalang sama ini kan, kehalang sama apa namanya, kehalang sama lisensi, jadi makanya saya dibantu om saya pada dari. Oke, itu kan dibantu runningnya ya, Dava ya. Iya. Nah, penulisan kan harusnya nggak dibantu Om tuh, Iya. ya kan? Nah, pada saat kamu menulis signifikan tidak signifikan kan kamu pasti harusnya tahu tuh, kenapa nih signifikan, kenapa tidak signifikan, ya kan? Jawabannya adalah bukan di atas 0,02 ya, Dava. Jadi yang kamu tulis di sini sebenarnya sudah benar. Cuma kamu coba kamu baca sendiri. Kamu seharusnya kan menuliskan Iya. dia signifikan atau tidak signifikan itu cut off-nya berapa? Ayo. Di statiknya di 1,69, aktifnya di 0,07, mohon maaf. Yang memenuhi syarat, coba dibaca. Yang ini hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Supaya secara langsung memediasi hubungan ini. Lain pinjaman oleh kuantitatif di 2,14, yang memiliki statistik syarat 1,96, serta p-value sebesar 0,07, yang memenuhi syarat 0,05 sesuai logika. Itu di bawah 0,05 atau di atas 0,05? Sorry. Di atas. Yakin di bawah. Oke. Berarti p-value itu harus di bawah 0,05 baru dia kita bisa sebut signifikan ya. Nah, Dava itu udah yang paling basic banget loh sebelum kamu akhirnya menjelaskan cut coefficient dan lain sebagainya. Ya, p-value itu udah yang paling 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 dasar. Jadi kalau kamu p-value-nya saja kamu nggak ingat, nggak hafal, saya jadi mempertanyakan nih ya keabsahan seluruh skripsi kamu nih ya. Nah, jadi tadi untuk p-values itu signifikan atau tidak signifikan. Untuk pet coefficient itu menunjukkan satu, dia memang ada arahnya, positif atau negatif. Positif itu berarti jika A naik gitu ya, jika independent variable-nya naik, maka dampaknya terhadap dependent variable juga akan naik. Dia bergerak di arah yang bersamaan, yaitu positif. Kalau negatif, dia bergerak di arah yang berlawanan. Jadi kalau seandainya ini UX-nya naik, malah justru si customer satisfaction-nya turun. Dia berlawanan. Sehingga kalau dalam kehidupan nyata agak sedikit tidak make sense ya. Gimana bisa kok user experience-nya bagus naik, tapi dia justru malah menurunkan customer
satisfaction. Mm-mm. Apa sih dependent variable Eh, kamu, sorry? ini spending behavior. Spending behavior. Ya, jadi Hmm. UX-nya makin bagus, spending behavior-nya malah makin turun. Ini bisa saya jelaskan dulu sebenarnya. Oke, coba gimana Nah, penjelasannya? dari ini kan saya juga hanya ke responden saya ini emang langsung kan, karena kan disalin juga. Jadi, nah ini jadi salah satu contohnya dia presentasi. Nah, misalnya satu, kenapa user experience itu bisa menurunkan spending behavior? Jadi salah satunya if of policy itu termasuk dari user experience, di mana dalamnya di pengguna itu mendapatkan kredit yang lebih banyak. Itu kan jadi menurunkan urgensi untuk melakukan transaksi seperti itu. Oke, berarti kamu udah tahu hasilnya memang negatif, bener pet Iya. coefficient-nya. Tadi kamu ragu, kamu bilang kamu typo. Mohon maaf, Padahal kamu udah. Nah, agak lagi ayo. puasa kurang tidur, jadi saya agak sedikit kurang fokus. Ya, jadi memang itu tadi Iya. penjelasannya sudah ada kan sebenarnya kan. Makanya saya nanya kamu ulang aja. Nah, Mohon nah, maaf, agak kurang fokus. nah, tapi ini tetap perlu diperbaiki ya, Dava ya. Tetap tadi seperti yang saya bilang, dia hasilnya harus sesuai dengan hipotesisnya dulu 1 sampai 5 yang direct effect-nya, baru setelah itu kamu menjelaskan yang indirect effect-nya, begitu ya. Jadi saya juga cukup. Iya, jadi saya juga cukup kaget tadi waktu presentasi. Kamu nulis tuh H1, H2, H3, H4, H5. Tapi di paper ini, deskripsinya malah nggak ada. Hanya yang ini, terus habis itu di bawahnya kamu nggak ada ngomongin H1, H2, H3, H4, H5-nya. Nggak ada kan? Cuma secara tertulis, tapi nggak ada tabel, nggak ada apa untuk menjelaskan itu gitu. Iya. Padahal saya untuk tahu H1, H2, H3, H4, H5 ditolak atau diterima, kan saya harus tahu p-values-nya berapa. Saya harus tahu pet coefficient-nya gitu ya. Sedangkan itu nggak ada di table yang indirect effect tadi. Karena indirect effect-nya cuma ada 4 tadi. Gitu ya, Dava ya. Oke, sekali lagi. Tadi kamu juga sebenarnya sudah cukup menjelaskan, tapi saya mau tanya di bahasa kamu sendiri. Tadi kan kamu terakhir baca slide ya. Saya maunya dengan pembahasaan kamu sendiri. Jadi dampak yang diberikan dari hasil riset sini itu apa terhadap developer game? Ini kamu buat untuk, ini kamu develop salah satunya untuk developer game kan? Nah, jadi buat mereka apa sih manfaat yang bisa mereka dapatkan dari hasil riset kamu? Yang pertama dari hasil ini ya, hasil ini kayak dari penelitiannya rata-rata itu dolphin ya kan, 66% kan. Nah, di situ bisa dilihat kan, kok salah satu utamanya tuh di user experience yang mungkin bisa dipelajari oleh mereka. Yaitu kenapa user experience yang mudah, yang kasarnya memberikan reward yang lebih enak itu justru mengeluarkan spending behavior. Nah, di sini juga bisa dilihat dari salah satu responden kami yaitu Ocean itu menjelaskan bahwa kayak dia sebagai veteran masa itu kurang worth it, dan terutama harga yang diberikan itu terlalu mahal. Kayak contoh 250.000 hanya untuk 10 kali GT, sedangkan untuk mendapatkan satu karakter itu bisa di 80 kali, berarti sekitar mungkin membutuhkan sekitar 4 juta mungkin untuk mendapatkan karakter tersebut. Nah, di situ bisa dipelajari juga, mungkin bisa juga secara saran itu mengikuti harga sesuai dengan negara yang ditujukan, maksudnya seperti itu. Gimana Dava? Coba yang terakhir maksudnya gimana? Harganya sesuai dengan negara maksudnya? Harganya tuh mengikuti regional price itu. Jadi kayak bisa mungkin kan kalau jualnya di 250.000 atau mungkin ya kita $20. Itu kan beda ya seperti Indonesia kan, karena kan rata-rata pengeluarannya juga pasti beda. Dan juga gaji kan pasti beda-beda kan, terutama kan yang di penglihatan saya itu rata-rata kebanyakan mahasiswa ya, 20%. Berarti disesuaikan dengan kemampuan pembelian konsumen di negara masing-masing. Oke, itu hasil itu maksudnya saran tersebut kamu dapatkan dari hasil hipotesis yang tadi, yang UX negatif terhadap willingness to pay. Oke, kalau hasil yang lain? Hasil yang lain itu menurut saya sudah cukup ya kalau dari untuk pemain game, tapi perlu dinaikin lagi. Kayak bisa contoh dari Electronic World of Mart, dia memang banyak fokus ke dari kontennya, tapi kenapa mereka tidak membangun relasi mungkin antara dari konten kreator untuk meningkatkan Electronic World of Mart yang lebih kuat
Seperti itu sih, Bu. Oke, berarti maksudnya gini, dengan fakta bahwa e-worm ini memberikan dampak yang signifikan terhadap spending behavior, maka para marketer atau developer game gitu ya atau brand itu harus meningkatkan jumlah e-worm ini gitu kan. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan content creator gitu kan. Ya, jadi maksudnya jangan, kan ini hasil signifikan itu berarti menunjukkan bahwa oh iya ini memang memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu brand harus fokus untuk meningkatkan variabel-variabel tersebut gitu. Jangan oh berarti udah bagus nih, nggak gitu ya Dava ya. Berarti mereka harus harus fokus ke hal tersebut karena hal tersebut memberikan dampak yang signifikan. Gitu ya Dava. Betul. Oke, jadi nanti benar-benar diperhatikan ya Dava ya yang sudah saya sampaikan ya. Kalau dari saya cukup sampai di situ dulu. Terima kasih banyak. Terima Prof. Anita, kasih. saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Brina. Oke, nah Dav, ini yang receh dulu ya buat Dava ya. Dava, ini tesisnya kamu ngumpulin tahun berapa? Maksudnya, Bu? Ngumpulin tesis ini tahun berapa yang sekarang? 2025. 2026. Nah, nanti diperbaiki ya di halaman-halaman depan tuh. Oh, Ya kan? Kamu tulisnya 2025. Oke, receh ini. Yang receh kedua adalah spasi untuk abstrak. Kamu bikin format sendiri sepertinya. Nah, itu kamu perbaiki ya itu ya. Nah, itu yang receh kedua. Ya, jadi intinya adalah semua format kamu harus perhatiin spasinya, paragrafnya. Ini apa? Ya untung isinya masih ada ya walaupun kurang hipotesis ya. Tapi penyajian seperti ini pasti kamu nanti kena saringan di student service karena nanti mereka yang cek, gitu ya. Oke, terus saya mau tanya deh. Maksud saya hanya fokus di Bapak sama Bapak 5. Tapi untuk hal ini saya mau tanya, Dava, waktu kamu melakukan penggalian, tadi kan kamu sebut ya, ada hipotesis yang ditolak. Terus kemudian kamu berupaya untuk menggali, ya kan? Boleh nggak saya tahu cara kamu menggali bagaimana? Menggali Dengan ya caranya gimana itu? Bagaimana kamu menemukan orangnya? Bagaimana kamu menggalinya? Maksudnya dengan cara bertanya apa? Bagaimana kamu mencantumkan teknik ini di bagian metodologi, di bagian metode? Kalau bisa ditanya Ibu, pertama memang saya itu ngebaginya penelitian ini, kuesioner itu benar-benar langsung direct ke konsumennya. Salah satunya kan tadi yang saya ceritakan dari komunitas game tuh, dari Discord. Terus kayak saya juga tadi kan disarankan oleh Bu Dewi untuk menanyakan setiap variabel tuh sebagai penilaian apakah dia relate atau enggak gitu kan. Terus kayak kenapa ini tuh bisa seperti ini, apakah kamu setuju kah dari hipotesis yang saya dapat, karena kan ini juga saya mereka kayak gini kan juga kasarnya tidak gratis juga ya. Jadi mereka pasti menjawabnya secara jujur, benar. Saya udah bilang kan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya udah pasti benar. Gimana pendapat secara jujur kepada terhadap hipotesisnya itu. Seperti itu sih. Komunitas yang tadi kamu sebut apa namanya? Apa namanya komunitasnya? Oh, ada banyak sih, ada 3. Yang pertama tuh ada, saya sambil kasih lihat ya di sini. Nah ini nih, yang pertama tuh ada di yang ini adalah One for Your First. Dia pengusaha membernya ada sekitar 120.000. Di sini ada Hongkasta Indonesia, dia sekitar 60.000. Dan di sini ada Genshin Impact sekitar 80.000 member. Rata-rata sih di komunitas paling gede sih di Warnet ya, itu sekitar di sini ada 133 partisipan dan yang ikutinya, sisanya dari 2 server. Warnet itu, Hoyoverse itu ya? Iya. Oke, berarti yang kamu interview itu juga dari Warnet Hoyoverse? Betul sekali. Jadi kan saya juga kerja sama pemiliknya ya. Kalau gitu, nah ini dia ya, masalahnya adalah kalau kamu menyampaikan seperti ini, tidak ditulis, itu pasti ditanya. Jadi Dava itu harus clear di saat kamu menyampaikan di bab 3, halaman 33 gitu ya. Ngambil sampelnya ini di Warnet Hoyoverse, apa namanya, berapa lama itu terjadi gitu kan. Nah, terus tapi maksudnya warnet ini kan bukan warnetnya, tapi orang yang ada di situ. Tapi maksud saya, kan kamu nggak mungkin nongkrongin seharian, gitu kan.
Nah, terus kemudian kan kurang lebih kalau kamu mau tahu jumlah pengunjung warnet itu kan bisa tahu dari si owner. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi informasi di dalam bagian meta populasi. Kalau waktu kemarin kan Pridev kan masih usulan. Sekarang kan udah kejadian. Tinggal kamu Ya. sebut aja. Kalau menurut si owner misalnya di Warnet Hoyo First ini kurang lebih seminggu itu ada 100 pengunjung yang orangnya beda-beda gitu ya. Ya kamu Ya. tulis itu populasinya sekitar segitu Hmm. gitu. Ini karena populasi kamu itu tidak tertulis siapa, maksudnya berapa jumlahnya. Oh, Terus kemudian balik lagi tadi kamu bilang kamu interview. Nah ini kan kamu ngambil dari Discord ya berarti ya? iya. Atau, nah ini Discord taruh nggak di bab 3? Kamu sebutin nggak? Saya Iya lupa. sebutin, sorry halaman 34 ya. Hmm. Hmm, kamu nyebutin masalah itu ada 3. Ada Discord, Instagram, sama X. Mana yang paling kamu gunakan pada saat kemarin? Paling banyak Discord, Ya udah Discord. 90%. Ya udah Discord aja, Dav. Oh, oke, oke. Dava nggak perlu sebut Instagram atau Hmm. X, karena kan yang paling Dominan. utamanya Discord gitu Iya. kan. Oke. Terus kemudian saya tanya, balik lagi, waktu kamu gali, itu milih orangnya gimana caranya? Oh, milih orangnya itu Hmm. bisa di yang mana Bu? Yang Yang kamu petisioner? interview, nggak? Yang kamu Oh, interview itu loh, setelah hipotesisnya nggak terbukti kan kamu interview tuh. hmm. Tuh teknisnya gimana kamu Teknisnya nemuin saya orangnya? nanya ke adminnya kayak, Kak, saya diserahkan Hmm. ini untuk menanyakan responden. Ada nggak yang rela untuk saya Rela. saya lagi gitu saya telepon kan Oh untuk gitu. saya interview. Oh ada Hmm. nih kebetulan ini teman saya juga, dia juga pemain ini, Hmm. kasarnya dia paling sepuh lah karena kan Jadi dia hidupnya paling sepuh. sehari-hari main game aja gitu? Iya, dia kayak dari day one gitu. Saya tanya kayak udah Seriusan? berapa lama main game ini, waktu awal rilis bahkan dia beta pun udah register gitu. Oh berarti ini Oh, responden yang kuat nih menurut saya untuk diwawancara. oke. Umur Hmm. berapa itu? Umurnya 22, seumuran sama saya ternyata. Nganggur berarti main game aja ya? Masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Nah, Iya. kamu ceritain nggak itu profilnya dia? Oh enggak sih, saya belum Hmm. sih. Hmm. Nah, maksud saya, Mhm. itu dia. Untung kamu bisa cerita. Kalau kamu nggak bisa cerita, ya maksudnya ngaku dosa itu lebih baik daripada kamu nggak bisa jawab. Iya. Dava. Jadi Dava ceritain bahwa Mhm. apa namanya tadi di mana hipotesis 4 ya kalau nggak salah yang kamu nggak Iya. terbukti ya. Sudah saya scroll ke bawah dulu ya. Ya kan hipotesis 4 tuh kamu sebutin bahwa Mhm. sorry bukan yang kamu interview itu loh. Oh, di Mana sih ini. hipotesis yang berapa? Hipotesis 5. eh oh iya, data kualitatif. Jadi kalau kamu Mhm. bilang data kualitatif, pasti saya Mhm. kejar. Mhm. Bab 3-mu mana? Yang Iya. nyebutin bahwa kamu melakukan penggalian kualitatif gitu loh. Mhm. Kan kamu bukan mixed method. Iya. Jadi itu sebutannya adalah confirmation communication. Mhm. Jurnalnya ada. Jadi Mhm. mengiterasi dari sisi kualitatif, tapi bukan pendekatan kualitatif. Saya Mhm. tahu di lembar review ya. Jadi ada jurnalnya Rubin Mhm. yang nulis Rubin nama Rubin. Dia tuh Mhm. bilang bahwa boleh kok, kamu misalnya habis nyebar kuesioner nih, ya kan, terus ngolah, terus hipotesisnya mau nggak terbukti, tapi kamu penasaran, gitu. Mhm. Nah, cuma ada memang mekanismenya, makanya saya tanya, mekanisme gimana tuh nyomot itu orang, kan nggak mungkin Mhm. kamu istilahnya jalan keluar pagar, mau nggak jadi pengisi. Nah, berarti kan Mhm. kamu ngejar orang yang memang memainkan game itu kan, yang Iya. tadi. Nah, itu sayang kamu nggak tulis Dava. Coba. Iya, harusnya dapat tulis. Jadi Oh. halaman 70 itu ada Mhm. di bab 3 juga kamu tulis. Jadi bab 3 Oh. itu kan teknik Mhm. analisis datanya Dava kan pakai PLS tuh ya kan, Iya. bla 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 Mhm. kamu jelasin. Paling ujung setelah kamu jelasin mengenai teknik analisis tuh halaman Mhm. 46 kamu tambahin subbab khusus buat ceritain mengenai mekanisme confirmation communication Mhm. yang dilakukan kalau misalnya ada hal yang ingin digali atau Mhm. nyari insight dari hasil statistikmu. Mhm. Jadi nggak sama dengan kualitatif sebenarnya. Beda, itu cuma ngobrol-ngobrol warung kopi, tapi dilembagakan istilahnya gitu loh, Iya. Dav. Ya, Davin nanti tulis Mhm. parameter milih respondennya gimana. Kan cuma satu Mhm. kan, si Ocean apa tuh? Ocean Man. Aneh-aneh ya namanya kalau game Iya. ya ampun deh. Saya bingung bener. Itu masih Baru, mending sih Bu. iya seriusan, ya ampun. Ini kayak judi nggak sih, Dav? Gacha ini? Iya, Iya, tapi nah. Tapi enggak kan, jujur kan? Judi jujur secara ya. jujur Judi ini tuh jujur. kayak
Apa tuh? Apa namanya, sistemnya tuh kalau judi itu kan kasarnya Ah, kita nggak ada hasil pastinya kan. ah. Nah, dia agak sedikit dilencengin dikit, ada sistem yang namanya PTA. Ini bisa saya jelasin nih. Wah, oke, Jadi terusin. PT kan biasanya tuh guarantee-nya tuh dapat di 80 kan. 80 full, Hmm. Hmm. eh, itu tuh bisa dapat guarantee, bisa dapat Hmm. kartunya atau enggak, 50-50 antara Hmm. kartu yang ada di banner. Kayak bisa contoh nih, ini nih ya, saya kasih contoh. Hmm. Bisa contoh nih gambar yang Hmm. ini kan PT ini dan 80 nih. Hmm. Nah, 90 bahkan 90 tuh Hmm. dapetin kartunya paling maksimal. Hmm. Nah, itu tuh bisa dapet kartu yang sedang dipromosiin atau kartu lain. Seperti ini contohnya nih. Hmm. Nah, ini emang pokoknya emang tenggorak hoki ya, emang ada judi sedikit emang. Hmm. Karena hasilnya tidak tentu tuh antara dari 1 sampai 90. Cuman ya Oke. pasti di atas 90 tuh udah pasti dapat 100% tuh. Cuman ya Hmm. 50-50. Nah, salah satu keuntungannya yang mungkin bisa dibilang ini kayaknya nggak judi deh. Itu Hmm. tuh kalau misalnya kita kalah 50-50, Hmm. kita bisa dapat karakter yang sedang dipromosiin sekarang. Seperti itu sih. Oh, Hmm, oke. Berarti isu mengenai spekulatif apa behaviornya mungkin ada kali ya, ada. Hmm, spekulatif. Oke, nanti saya akan ke situ. Nah, jadi Dava paham maksud saya tadi. Jadi Dava hmm, mesti ceritain di bab 3, tambahin hmm. Subbab ya. poinnya. Bukan subbab, tambahin aja terakhir Oh, gitu. di Teknik bagian analisis ini, data. teknik analisis data. Di Yang bagian ini. ujung. Terakhir banget. Halaman 46. Nanti Dava Hmm, lihat di lembar review saya ada. Nanti kamu ceritain aja nanti. Seperti hmm. yang kamu udah kerjain sekarang. Ini cuma masalah nambahin doang kok. Oh iya. Orangnya kayak gimana yang dipilih. Hmm, Terus pertanyaannya apa. hmm, Karena kalau aku lihat di halaman hmm, 70-mu, tiba-tiba hmm. kamu maksain orang buat percaya sama yang kamu kerjain. Iya. Ya kan? Si Ocean Man Ocean ini. Man. Siapa tuh Ocean Man? Sunda banget ya, Iya. Ocean Man. Emang Aduh, orang Bandung. orang Bandung ya. Iya. Ya udah, berarti mah di Bandung ini mah Heeh. pemainnya. Kalau di Jakarta mungkin gacha udah nggak populer kali ya. Iya. Mobile Legend kali ya. Kalau Mobile di sana Legends masih mungkin. gacha. Iya, nah itu kamu ceritain ya, Hmm. apa kayak jadi gacha deh ngomongnya. Terus Dav, apa? Heeh. Saya pengen tahu deh Dav ini Hmm. ya. Kamu nih agak baginya lucu gitu. Jadi spesifik indirect effect-nya diceritain, terus Hmm. pembahasan interpretasi ini nanti kamu perbaiki ya. Iya. Satu subbab aja. Satu sebab aja. Oke, sekarang saya mau tanya Hmm. gini tentang hipotesis 2. Hmm. Willingness to pay itu kan menurut menurut hasil penelitianmu terbukti kan ya? Hmm. Ya kan bahwa willingness to pay itu memediasi IWOM terhadap spending behavior. Hmm. Coba kamu ceritain dengan gaya bahasa orang main gacha. Itu maksudnya gimana jadi? Kalau misalnya spending behavior mereka itu dipengaruhi sama IWOM, tapi mesti lewat willingness to pay dulu. Oh, Coba iya. kamu ilustrasikan kalau misalnya Jadi kamu pemain gacanya. kayak bisa contoh nih, saya nonton nih. Hmm, Kayak, oh ini Laptop Photographer kan salah satu contohnya kan konten ya, marketingnya. hmm. Kayak, oh ini bakal just kayak bisa contoh di gambar yang ini ya. Nah, ini yang Coba paling atas gedein, tuh, Daf, gedein, Daf, nggak kelihatan, boleh Daf. boleh sebentar. Nah, kelihatan nggak? Ada item-item sih zoomnya kayaknya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah ini nih karakter ini di atas Hmm, ini tuh bentuk ibom kan. Kayak bisa contoh, oh ini karakter tuh cocok untuk tim seperti ini. Terus jadi kalau yang nonton otomatis menaikkan harga. Wah, kayaknya nih saya memiliki niat untuk top up dengan hmm. karena saya menonton ini kayak wah ini kayaknya cocok nih seperti itu. Oke. Jadi ada Hmm. ada unsur impulsif juga ya. Ada Kamu kasih lebih ke terpengaruh gitu loh. pengaruhnya tuh ke kebutuhan. Hah? Kebutuhan? Bukan Hmm. karena dia FOMO atau gimana? Kalau game gacha tuh ternyata tidak menghasilkan FOMO kayak Oh ya? karena itu kan tim kom kan kayak bisa karakter Hmm. A B C D F G. Kalau misalnya Hmm. karakter A mungkin dibantu disatuin sama karakter C seperti itu. Hmm. Jadi lebih ke arah kayak kebutuhan para player. Oh, kebutuhan. Oke. Hmm. Sekarang saya mau tanya nih, explore Hmm. lagi ya. Kebutuhan para player menurut kamu apa sih? Menurut saya Yang sih yang kamu tahu gitu. kebutuhan itu mungkin tim komnya ya kayak misal Apa contoh tim apa? Tim apa? tim kom Tim kayak kom tuh apa? kerjasama. Oh. Kerjasamanya kayak si A B C D F I kalau ibarat Hmm. kayak Mobile Legend tuh kan ada
frank lah, tank gitulah. Nah itu sama seperti itu. Mungkin kayak Hmm. tanknya siapa, damage-nya siapa, supportnya siapa, gitu seperti Hmm. itu. Itu Oh yang gitu. jadi ini game gacha. Hmm. Dav, Hmm. kamu bisa cerita, tapi di tulisanmu halaman 65 nggak keluar itu ceritanya. Coba kamu Hmm. tambahin ya. Jadi kamu kasih Oke. ilustrasi. Maksudnya kan Hmm. gini, mungkin buat orang tertentu ini receh, tapi menurut saya menarik. Kalau nggak, Hmm. gacha nggak akan hidup sampai hari ini. This is not part of your business gitu kan. Maksudnya Iya. kalau kalau ini nggak menarik, nggak akan ada nih bisnisnya. Hmm. Berarti kan masih ada yang perlu. Selama Hmm. masih ada demand di market, berarti kan harus diurusin terus nih sama si pembuat gamenya kan. Gimana Iya. caranya supaya tadi makanya saya tanya kebutuhannya gamer tuh apa sih, terutama game Hmm. gacha. Kamu belum ceritain. Coba kamu cerita kayak tadi. Ini nggak Hmm. direkam lagi, ada apa? Rekam dong, Bu. Rekam sekarang, Pak. Oh pinter ya udah. Rekam. Udah mau ngomel. Udah Iya, rekam kok, Bu. iya ya saya lupa kamu anak gamer ya. Iya. Gini-ginian mah cepet. Jadi Dav, ini kamu Hmm. ceritain dari sudut pandang pemain, Hmm. kenapa itu menjadi spending behaviornya mereka nih dua hal Hmm. ini. Kamu ilustrasikan seperti yang kamu tadi ceritakan. Hmm. Ada nilai lebih ketika mereka itu dipengaruhi oleh e-worm gitu loh. Hmm. Jadi dan ini tidak sama dengan tadi yang kamu ceritakan, tidak sama dengan FOMO karena sebenarnya yang Hmm. dicari sama pemain gamer itu tadi kamu bilang kan sebenarnya team communication ya, team com tuh Iya, team tim communication. komunikasi. Tim Nah, komunikasi. kenapa pelit banget sih ceritanya Dava? Jadi kamu kayak nggak bawa bagi ilmu. Eh, Nanti diceritain ya. nanti saya ceritakan. Mm-mm. Dav ini lucu loh, maksudnya lucu tuh artinya bukan lucu, saya ngetawain bukan, tapi Hmm. lucu artinya kalau kamu bisa nulis cerita gitu ya, Hmm. tapi tentunya dengan teknik statistik yang benar ya. Tadi kan Iya. dikritik sama Bu Rina tuh, kamu kurang hipotesis yang Hmm. disampaikan kan, itu kamu lengkapin. Hmm. Tapi sebenarnya apa yang kamu sajikan itu bagian dari bisnis saat ini gitu loh. Iya. Maka tadi saya nanya, tuh anak pengangguran? Oh enggak, Bu masih kuliah, oke. Hmm. Suruh daftar aja di MM nanti. Iya, iya, iya. Mm-mm. Tapi Kamu kayaknya dia kirim, tidak kamu mau sih, promosi. Bu. Bilangin kan ada kamu yang lulus dengan gacha Iya. gitu, masa dia nggak bisa nulis. Iya. Mm-mm. Ya kan maksudnya Hmm. berarti kan audiensnya pemainnya itu justru Hmm. yang mungkin bisa jadi dia kayak buat ngabisin waktu kah atau mungkin emang bener-bener dia jadiin profesi kah, kayak Hmm. Mobile Legend gitu kan, kayak sports apa tuh, E-sport ya. e-sport. Nah Hmm. gacha ada nggak kategori e-sportnya? Enggak, ini emang kayak game casual aja sih, Bu. Game kayak itu diceritain, ih Oh. Dava, iya kan di awal nggak ada kamu cerita Iya. kategori game itu, ada Hmm. yang game kompetisi, ada yang game casual. Hmm. Apa yang membuat komunitas tuh mau ngebentuk dirinya, terus Hmm. kemudian mau main game casual ini Iya. yang nggak ada nilai, ya maaf ya, kalau Mobile Legends kan ada nilai duitnya gitu kan, Hmm. kalau dan bahkan ada sekolahnya kan. Iya. Karena salah satu mahasiswa kita tuh di doktoral dia bisnisnya itu nyekolahin anak-anak yang e-sport gitu. Hmm. Iya. Jadi emang udah jadi bisnis. Nah, kalau Hmm. gacha ini casual terus gimana dia hidup? Itu kamu Hmm. ceritain tuh. Ini pembimbingmu ada di depan saya, jadi dia denger. Ya udah. Dava, terus saya mau tanya deh, kalau Hmm. dari limitasi, Hmm. sebenarnya ini kan kamu udah cerita panjang lebar, cuma saya nggak ketemu limitasi dari sisi konsepnya. Apa yang belum sempat kamu gali di sini? Kalau Dari menurut sisi konsep saya, ya? Hmm. soal konsep ya, Mm-mm. kayaknya kalau dari penelitian saya itu kekurangan itu adalah mempelajari perilaku perubahan, kayak misal contoh Hmm. prioritas pembayaran, kayak mungkin misal 250.000 untuk di umur segini gitu ya, Bu, umur Mhm. mungkin anak perantau gitu ya, 250.000 mending buat gacha atau buat beli listrik. Jadi kayak prioritas pengeluaran seperti itu sih, Bu, kayaknya. Hmm. Nah, Karena kan coba game itu kan tersier kan, kebutuhan tersier. tersier. Oke, Hmm. ditulis nggak? Belum kan? Hmm. Hehehe. Tadi ditulis ya ditambahin ya. Hmm. Kayaknya tadi tuh menarik tuh, kamu belum Hmm. mempelajari secara utuh tuh yang namanya perilakunya seperti apa, Hmm. perilaku pengeluarannya. Kan ini baru baru awal-awal aja kan. Iya. Perilaku pengeluarannya yang istilahnya dari sisi mananya. Tapi yang kamu Hmm. tadi sebutan belum ada kamu tulis di sini. Hmm. Kamu tambahin ya. Hmm. Oke, ya sudah. Dava, recordingnya ini kan nggak nempel di Zoom ya. Jadi Iya. aku bisa apa drop kamu di breakout room, tapi sebentar bisa diturunin dulu mungkin materi slide-nya. Hmm. Soalnya kita mau apa send kamu ke waiting room dulu. Oke. Ini Mm-mm. di apa, stop share atau? Stop share. Oh, Sorry. oke, oke. Oke, bentar ya Dav. Iya. Jangan jauh-jauh.
Aduh, ya Allah, ya Bi. Oke, Dava. Dav, kamu di Asut ya? Ya, Hmm. Ya udah. Dava besok tanggal 6 kita mau ke sana ke Asut. Enggak sih, bukan pengen ngeliat kamu. oh. Udah deg-degan. Oke, Dava, hari ini kamu ujian defense. Kami senang lihat Dava ceria, beda waktu di kelas dulu yang kayaknya masih belum passion ya, S2 Ya, gitu kan. Apalagi mungkin apa kalau ngobrol kemarin sama Christian tuh, ya, mungkin disuruh sama papa mama sekolah gitu kan. ya. Sama nggak kayak kamu? Dulu sih Disuruh. awalnya ini kayak, oh, harus masuk S2. Karena kan kebetulan S2 mungkin jadi sebuah titik balas dalam akademik saya ya Bu. Karena saya dulu 10 tahun yang lalu ya Bu, Heeh. saya tuh ranking 3 Bu. Tapi dari Dari bawah. Dalam satu angkatan Bu, ranking 4 gitu Bu. Ya mungkin sekarang orang tua melihat saya, IPK saya naik ini, oh udah masuk fast track aja S2. oh Mungkin dari gitu. situ kali ya. Oh gitu. Iya. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Nah, ya udah, Dava, hari ini kami nyatakan kamu lulus sebagai mahasiswa MM dari jalur fast track. Alhamdulillah. Selamat ya, Dava ya. Moga-moga bisnisnya tentang gacha bisa diwujudkan. Amin. Semoga bisa bikin bisnis top up ini Bu, ya. Iyalah, tapi jangan spekulatif ya, Dav. Jangan ngajarin judi. Iya, jangan. Nggak apa-apa sih, judi terselubung juga nggak apa-apa. Iya, Ajarin matematikanya aja, Dav. iya, ajarin matematikanya ya. Iya. Jadi Dava bisa balas dendam dari yang 10 tahun yang lalu yang ranking Nah, 3 itu ya. ranking 3 ya. Dari bawah. Iya. Yang 400 siswa tuh. Saya ranking Dari 3 berapa? Dari dari 41? dari 390, 380 gitu. Saya ranking 4 ya. Saya lihat. Seriusan? Dari Bener. 384 masih dari Saya udah 3 bentar. Hmm, 384 siswa kamu ranking 3 dari bawah. iya. Bohong. Ada Itu Bu mah fotonya Bu. serius serius banget, sedih bener sih. Iya gitulah Bu. Dulu kan bahas kalau sekarang kayaknya hilap ya Bu ya. Sekarang harus belajar gitu Bu. Oh gitu. Ya ampun. Ya udah, kamu coba mau foto nggak, kirim ke Bu Dewi sana sama Papa. Boleh Bu. Bilang balas dendamnya udah nih gitu. Boleh Bu. Ayo kasih Izin, tanda. izin screenshot Bu. Ya udah. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih ya Dava ya. Habis Makasih ini ya Bu. Reza mau ujian. Oh Dava iya. udah boleh meninggalkan ruangan. Kita mau gantian sama Reza. Selamat ya Dava ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Sampai ketemu Dava. Banyak, terima kasih Bu. Iya. Kongres Dava. Wah, lulus aing coy.